Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayatullah Fikri Maulana dengan NIM 4412211035 dari kelas malam 5B Perkapalan. Sini saya akan mengerjakan soal dari UTS Ilmu Pertambahan. Soal pertama, dalam sebuah industri fabrikasi, sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk mengetahui responnya terhadap gaya tarik aksial. Gaya sebesar 40 kN diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Modulus elastisitas aluminium adalah 70 GPa. Namun saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang dan diameter yang sama, yaitu baja dengan modulus elastisitas 200 GPa, pengujian yang sama dilakukan. Akan tetapi gaya yang diberikan pada batang baja adalah 40 kN sama seperti gaya. Soalnya ialah hitung tegangan dan tegangan yang terjadi pada batang aluminium. B. Hitung panjang perpanjangan yang akan terjadi pada batang baja saat diberikan gaya yang sama sebesar 40 kN. C. Jelaskan bagaimana modulus elastisitas mempengaruhi deformasi material dalam konteks fabrikasi dan aplikasi nyata untuk pemilihan bahan dalam desain struktur. Jadi kita akan mengerjakan soal yang nomor A. Panjang dari mulai meter, D diameternya lah 4 cm, gaya tariknya lah 40 kN ini gayanya. Dan ini diameternya. Lalu 40 kN aluminium, 40 kN baja. Modulus elastisitas sama dengan 70 GPa. Tegangannya itu 200 GPa. Lalu data L perpanjangan sama dengan 2 mm. Ini dia. Mengalami kepanjangan 2 mm. Sigma sama dengan F per A atau sigma sama dengan gaya tarik per luas penampang sama dengan pi dikali diameter persegi per 4. Diameternya 4 cm diubah ke meter dan menjadi 0,004 meter. Lalu sama dengan pi dikali dalam kurung 0,04 tutup kurung per 2 dibagi 4. Lalu sama dengan pi dalam kurung 0,0016 setelah dilakukan perkalian dibagi 4 dengan 0,001256 meter persegi. Sigma sama dengan 4 kN. 4 kN diubah ke Newton menjadi 40.000 Newton per 0,001256 dapat dari mana? Dapat dari jawaban sebelumnya. Hasil dari pencarian sebelumnya dibagi sama dengan 31,85 megapascal. Lalu regangan E kecil sama dengan delta L per dibagi L0 sama dengan 2 meter dibagi 1,5 meter. 2 meter diubah ke milimeter menjadi 0,02002 mm. E kecil sama dengan 0,002 dibagi 1,5 sama dengan 0,0013. Oke, kita soal yang B. Hitung panjang perpanjangan yang akan terjadi pada batang baja saat diberikan gaya yang sama sebesar 40 kN. Lalu delta L sama dengan yang ditanya, F sama dengan 40 kN, diubah ke Newton menjadi 40.000 Newton, L sama dengan 1,5 M, A sama dengan 4 cm, menjadi meter, menjadi 0,4 meter, elastisitas modulus baja sama dengan 200 GPa. F ini sama yang seperti yang tadi, ini gaya tarik, ini panjang mula-mula, ini luas penampang. Baru tegangan sigma baja sama dengan 31,85 MPa, diubah ke PA menjadi 31.850.000 PA atau Pascal. Baru regangan sigma sama dengan elastisitas
dikali E kecil. Elastisitas sama dengan 200 gigapascal sama dengan 200 dikali 10 pangkat 9 Pascal. E sama dengan sigma baja per elastisitas sama dengan 31,85 mm per 200 kali 10 pangkat 9. Hasilnya sama dengan 0,00015925. Lalu delta L sama dengan E kecil dikali L0 sama dengan 0,00015925 dikali 1,5 sama dengan 0,002389 meter sama dengan 0,2389 mm. Lalu yang C, jelaskan bagaimana modulus elastisitas mempengaruhi deformasi material dalam konteks fabrikasi dan aplikasi nyata untuk pemilihan bahan dalam desain struktur. Suruh menjelaskan modulus elastisitas atau E berfungsi sebagai pengukur kekakuan material. Semakin besar nilai modulus elastisitas, semakin kecil deformasi atau perpanjangan yang terjadi saat material menerima beban tertentu. Dalam aplikasi dan fabrikasi desain struktur pemilihan bahan, modulus elastisitas tinggi seperti baja bermanfaat untuk struktur yang menentukan kestabilan deformasi di bawah bahan. Lalu di nomor 2, jelaskan hingga orang awam paham tentang diagram tegangan-tegangan dan aplikasinya dalam desain. Oke, yang untuk nomor 2, kurva tegangan dan tegangan. Ketika menguji material mekanik, kita membutuhkan kurva grafik. Kurva grafik ini dibutuhkan dalam kurva tegangan dan tegangan untuk menguji material. Ada 4 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, deformasi elastis atau perubahan tidak tetap. Maksudnya ialah ketika kita memberikan beban di material sebesar 10 kN, maka material akan mengalami deformasi dan ketika beban diambil maka material akan kembali ke titik semula. Lalu contohnya itu seperti ini, ada pena deformasi elastis. Ketika ada diberikan beban di sini, maka dia akan kembali seperti ini. Lalu ketika beban diambil, dia akan kembali seperti awal. Itu adalah perubahan tidak tetap karena dia berubah-ubah. Baru ada deformasi plastis atau berlawanan dengan deformasi elastis, yaitu perubahan tetap. Perubahan tetap yang dimaksud ialah ketika beban dijatuhi, lalu ketika beban diambil, maka benda yang menahan beban tersebut tidak akan kembali ke semula, tapi tetap ke arah bawah. Itulah perbedaan dari deformasi elastis dan deformasi plastis. Dan ini adalah soal yang telah saya kerjakan. Dan saya melihat ke bawah itu adalah buku catatan yang telah saya kerjakan untuk membuat soal agar tidak terbata-bata. Terima kasih untuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.